Udah siap kita Wah. sampai di sana, pas sampai ternyata tuh tidak ada apa-apa. Hah, maksudnya gimana? Jadi tak mampu ku berpikir bila hidupku tanpa dirimu. Aku tuh orang yang terbiasa mau itu apapun yang terjadi aku selalu berpikir positif gitu. Kayak oh ini harus dilewatin dulu nih. Iya, Stepnya mesti dilewatin biar sampai ke titik ini. Hai KG Community, balik lagi bersama aku. Siapa aku nggak kenal aku? Ih, nggak hits banget. Bersama aku Tisa Tes, kita balik lagi di YouTube channelnya KG Entertainment. Sebelumnya terima kasih banyak banget buat Farah Carpet sebagai tempat syuting hari ini yang luar biasa. Baba Mimi, we love you so much. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua bisa nonton podcast hari ini dengan menjadi inspirasi. Selebrita tidak bercerita, tetapi di behind the stars semua akan terbuka. Yuk sekarang kita welcome aja, ada siapa? Di sebelah saya, Cie. Halo. Ini adalah Kak Hani Patikawa. Siapa sih beliau? Kayaknya biar agak-agak riak. Silakan deh memperkenalkan diri sendiri ya. Halo. Silakan Kak Hani. Kak Tisa, terima kasih Kak. Halo, Sama-sama, saya Hani Kak. Patikawa. Saya adalah seorang penulis buku. Bukan. Kebalik Kak. Kebalik. Kebalik, mohon maaf nih, kebalik nih. Aku sekarang kerjaannya nyanyi. Semua cinta akan cuma para denona. Su paling nyaman cuma deng adenona. Jadi penyanyi, pencipta Keren. lagu. Ya, anything about musik dan nyanyi lah gitu. Ini nggak merambah ke acting gimana? Abis ini kali ya. Boleh. Abis ini kalau meledak nih viewersnya, langsung Kak Hani Patikawa langsung ubah haluan ya. Pokoknya aku kalau mau main film, kalau kagak berkehendak aku ikut. Weh, ini Pokoknya udah gitu. komitmen nggak main-main ini loh. Komitmen di Kalau depan diajak ya kan. 18 juta viewers loh ini. Amin. Amin ya. Kak, sekarang aktivitas tuh apa aja sih? Maksudnya yang kakak tuh kan tiap hari kayak abis ini aja kakak juga ada kesibukan lagi. Ya. Apa aja Kak aktivitasnya? Kalau sekarang tuh masih sibuk nyanyi, tapi kebanyakan di off air. Terus Oke. bikin lagu juga, produksi lagu, terus Wow. ngejalanin bisnis entertainment kecil-kecilan Wis, gitu. keren. Untuk menghibur bapak ibu yang ada di luar sana. Alirannya apa sih? Aliran musiknya Kak? Kalau aku lebih ke pop, terus ada R&B-nya, sometimes tuh kayak ada disco party anthem gitu-gitu. Widih, bikin-bikin berarti yang begitu. kita cocok nih. Anak disco juga nih, 20 tahun lalu Kak. Nah, kok bisa menjadi sebuah karir? Kadang kan tidak semua orang beruntung ya. Passion akhirnya menjadi karir. Yap. Kalau Kak Hani sendiri tuh gimana sih perjalanannya kok bisa mengawali karir hingga akhirnya masih established nih sampai sekarang? Jadi aku tuh dulu tuh pikirnya gini, bisa nyanyi sama jadi seorang penyanyi itu berbeda. Oh gitu. Kalau bisa nyanyi oke. aja ya bisa nyanyi aja Modal gitu. suara Model bagus suara. misalnya Tapi ya. mau jadi penyanyi itu emang urusannya lain tuh. Apa tuh, Kak? Latihannya berbeda. Banyak hal yang harus dipersiapkan lah. Misalnya dari Oke. segi penampilan, terus kan kalau kita jadi penyanyi yang udah misalnya udah tekun di situ profesional misalnya, kan kita mau ada acara, mau kita sakit, mau ada siapapun, mau ada masalah di belakang kan, kalau kita udah di panggung kan kita harusnya kasih yang terbaik kan. Karena maksudnya. kita menghibur Iya, gitu terus ya. nyanyi pakai mulut, mikir liriknya pakai Otak kepala, gitu ya. tapi feel-nya dari hati kan. Jadi semuanya tuh I see. kayak harus semuanya tuh selaras. iya, semua harus gitu ya. selaras gitu. Oke, Gitu. usia berapa sih benar-benar merasa kayaknya ini bisa jadi karir yang serius deh? Kayaknya pas setelah aku ikut salah satu ajang pencarian bakat waktu itu di tahun 2007, terus tiba-tiba tuh ada inilah, ada uangnya gitu. Oh, kirain maksudnya. ada bisikan-bisikan. Jadi Hani gitu. jadi dapat sedikit penghasilan dari situ. Oke, Terus aku ada mikir, rewardnya ada ya. rewardnya gitu. Jadi aku mikir sebetulnya ini tuh kalau kita tekunin bisa jadi sesuatu yang membantu nanti di kemudian hari gitu. Oh, oke. Kan sekarang masih sedikit. Kalau kita tekunin kan makin hari kan bisa membantu kita karena memang zaman itu tuh kebetulan keluarga aku juga bukan keluarga yang beradat, yang sederhana gitu, nggak
nggak kaya lah ibaratnya gitu. Jadi dapat reward yang kayak begitu tuh kayak udah senang banget. Berarti oh ini bisa juga nih kalau ditekunin bisa membantu keluarga juga. Apalagi dari hasil kerja keras. Ya, setuju. Plus itu memang passionnya Kak Hani ya. Setuju, ya. Luar biasa banget. Nah sekarang kalau misalnya mulai berkarir secara profesional nih. Kalau tadi kan ada unsur coba-coba ya sebenarnya ya. Nah terus kayak benar-benar profesional tuh sejak kapan Kak? Pokoknya 2007 setelah ikut ajang pencarian bakat itu tuh aku memutuskan untuk dari Ambon berangkat ke Jakarta sendiri. Oh jadi saat itu masih di Ambon? Ya jadi ajang keren. pencarian bakatnya tuh dari Ambon terus dikirim ke Jakarta waktu itu. Nah terus abis itu aku pikir kayaknya di Ambon ini skupnya tidak besar untuk mengembangkan bakat gitu. Maksudnya karena kota kecil kan gitu. Iya betul. Ya udah aku pikir mendingan aku ke Jakarta cari aja. Peluang yang lebih cari besar peluang lah gitu ya. Gitu. Berpikirnya tuh pada saat itu, tapi bisa jadi yang benar-benar kan kata kalau profesional tuh kan berarti mengerjakan pekerjaan itu tuh udah benar-benar dengan sesuatu penghasilan yang lebih baik lah betul. gitu. Dan konsisten. Konsisten ya kan? zaman itu kan waktu awal Jakarta kan belum banyak pekerjaan kan. Jadi masih mulai pelan-pelan coba sampai akhirnya di sekarang gitu kayak udah kayak tiap minggu tuh ada pekerjaan off air, wedding dan segala macam gitu. Ya karena memang udah berlangsung sekitar berarti berapa ya? 18 tahun ya? Ya setengah umur lah. Udah Jadi loh, bukannya baru 21? Oh enggak ya salah ya? 22 nggak bisa salah. Oke, nah sekarang Kak dari sepanjang 18 tahun ini nih, ada nggak pengalaman yang paling berkesan? Maksudnya berkesan itu kan bisa aja macam-macam ya. Bisa apakah ada sedihnya, ada mirisnya, atau malah yang benar-benar menyenangkan banget. Intinya paling berkesan aja. Ada beberapa hal yang kayak sebetulnya ini konyol tapi seru juga. Kayak misalnya aku diundang, kita nyanyi di Pulau Seribu waktu itu. Terus kita udah siap keyboard, pemain keyboard sama penyanyi cewek sama aku lah pergi ke sana. Udah siap semua. Udah siap, kita sampai di sana, pas sampai ternyata tuh tidak ada apa-apa. Hah? Maksudnya gimana? Jadi sound systemnya nggak ada. Itu ternyata acaranya tuh bukan acara yang kayak udah kayak beneran jadi udah sampai ternyata acaranya kena prank gitu. Tapi ternyata orang yang prank itu tuh pokoknya dia juga termasuk salah satu orang yang menurutku ya ada namanya lah waktu zaman itu gitu. Tapi akhirnya gimana, tetap dilanjutin juga? Ya udah kita sampai ke sana, kita udah sampai, terus tiba-tiba lihat udah nggak ada nih. Udahlah kayak kita tunggu sore kita balik aja gitu. Oh gitu. Jadi literally memang kena prank Kak. Kena prank gitu. Oh pernah itu tapi kayak itu pas tanggal 1 April atau gimana? Tapi itu udah bukan April Mop ya, enggak ya? Ya, itu terus abis itu kayak aku pernah manggung di Jakarta Selatan sini. Pernah tuh ada, jadi kita disuruh manggung gantiin orang gitu, cuman gitar vokal gitu. Terus tiba-tiba pas sampai gitarisku tuh jacknya nggak ada. Yang buat jack-jack Ya, gitu iya, ya? jadi untungnya gitarnya akustik. Jadi yang punya tuh ada salah satu tempat di Jakarta Selatan sini tuh, dia cuma bilang, honey, you have to think about something, because show must go on. Gue bilang gitu. Terus gue bilang, terus aku bilang, let me think about something. Gue bilang gitu. Terus aku bilang ke gitarisku, lu mau nggak kalau kita ngamen aja? Jadi kayak konsepnya ngamen gitu ya. Gitu. Tempatnya termasuk terkenal, tapi nggak tahu masih buka apa nggak tuh di situ, di dekat-dekat Dharma Wangsa situ. Ya udah aku ngamen tuh. Nah untungnya yang datang malam itu tuh emang orang-orang lebih suka dan figur orang-orang terkenal, memang ada beberapa penyanyi juga. Banyakan suka apa dukanya sih? Jadi aku tuh orang yang terbiasa mau itu apapun yang terjadi aku selalu berpikir positif gitu. Kayak ini harus dilewatin dulu nih. Stepnya mesti dilewatin biar sampai ke titik ini gitu. Keren. Kayak gitu. Jadi semuanya tuh kayak aku anggap kayak biasa aja gitu, kayak oh gini doang gitu. Terus kayak misalnya yang lebih kayak excited tuh kayak kemarin nih, tahun lalu tuh aku nyanyi di salah satu wedding, terus ternyata bintang tamunya tuh emang lagu-lagunya aku dengar dari zaman-zaman berkembang. Udah familiar gitu ya? Iya, waktu itu Brian McKnight kalau nggak salah tuh. Wow. Ya, jadi kita nggak tahu tuh ada dia. Nah itu salah satu yang excited banget waktu itu. Jadi sepanggung sama dia, terus kayak bisa sepanggung sama idola gitu iya, kan kayak gitu kan. ya. Terus berdiri, terus tiba-tiba dia lewat, terus dia bilang, you guys did a great job. Itu tuh kayak ya kayak gitu-gitu. Tapi mungkin kayak perasaan aku sekarang bisa sekamera sama Mas Adi. Aku lah yang ngerasa begitu, Mbak Tisa. Mulai peres. Emang kita ada segmen peres ya? Jadi yang excitednya tuh kayak begitu sebetulnya. Cuman kalau aku tuh lebih ke kayak emang muda ini yang kayak gini-gini tuh emang udah harus dilewatin gitu. Iya sih benar. Gitu. Karena itu sebenarnya bukan merupakan bukan struggle-nya yang bisa kita lihat, tapi lebih ke challenge-nya. Jadi lebih ke challenge-nya ya.
aku punya teman-teman tuh banyak tuh yang misalnya contohnya kayak kan aku nyanyi wedding tiap minggu gitu. Nah setiap minggu itu playlistnya tuh selalu berbeda. Oh, oke. Kalau aku tuh mungkin kalau misalnya disuruh nyanyi, aku tuh udah pernah nyanyi lagu Rusia, lagu Mandarin, lagu India. Tapi bahasanya memang menguasai atau karena harus nyanyi itu jadi ngafalin lirik aja? Aku tuh tapi aku cari artinya juga. Cuma maksudnya itu tuh hal-hal yang kayak udah nggak bisa nolak, udah di posisi sekarang tuh apapun yang dikasih kita harus kerjakan. Tapi ada teman-temanku yang kayak nolak gitu kayak aduh nggak bisa nih gue gitu. Ambil nggak? Gue bilang ya kalau gue sih ambil gitu. Mereka tuh malah nggak berani gitu. Sebetulnya itu di situ tuh dilihat kayak oh ini terhitung udah profesionalnya mungkin menurut aku di sisi itu gitu. Karena kadang memang mungkin karena aku juga orang di dunia industri. Walaupun kita beda, aku industri film kan, kalau kakak kan industri musik. Jadi tapi kan ada persamaan di mana mungkin profesionalisme itu tertantang pada saat kita harus keluar dari zona nyaman ya sih? Setuju Kak. Iya kan? Karena kan namanya tuntutan industri itu kan selalu berubah ya. Nggak bisa kita bawa momonya kita sendiri, kan? Setuju. Keren sih, keren banget. Tapi anyway nih, kalau kita bicara skup keluarga ya Kak ya. Apakah di keluarga ada yang memang mengalir nih darah seni dan penyanyi? Dulu kalau papa tuh dulu main gitar. Memang jago main gitar. Mama. Tapi nyanyi juga, papa nyanyi juga? Papa nggak, mama. Musisi, berarti papa musisi. Papa musisi lah, tapi bukan musisi yang benar-benar terhitung profesional ya. Kalau nyokap, kalau mama dan keluarganya tuh hampir semua tuh nyanyi. Gitu. Ada penyanyi-penyanyi kayak di timur tuh ada namanya Om Setlek atau Om Pesi. Terus ada beberapa juga yang kayak emang dari keluarganya mama gitu. Aku yakin seninya kental banget aku yakin kalau aku bisa nyanyi tuh dari keluarganya mama. Gitu. Terus di Jakarta juga kan ada Om Kris Patikawa yang memanage beberapa penyanyi juga. Betul. Mungkin banyak kan campuran itu kali. Karena kalau kita dengar nama Patikawanya itu kan untuk orang-orang terutama orang-orang yang zaman dulu gitu kan itu pasti kayak ini ada hubungannya sama Kris Patikawa gitu kan. Bahkan kalau nggak salah waktu kita ketemu di Labuan Bajo aku sempat nanya itu Kak, kamu ada hubungan sama Kris Patikawa Kak gitu kan waktu itu kan. Kalau Patikawa tuh kayak satu turunan rentetan gitu. Jadi udah pasti ada hubungan keluar saudaranya. Nah itu kan kakak sekarang juga udah punya anak ya berarti ya. Ada berapa orang putra putrinya? Ada 3. 3 ya, wow. Udah kelihatannya kayak masih 21 udah ada 3 anak ya. Siapa yang nurun nih? Pasti ada yang nurun kan, yang paling nurun nih. Kalau sekarang tuh yang aku lihat yang bisa nyanyi gitu Hillary ya. Hillary itu kan yang anak yang pertama ya. Yang pertama. Yang cowok tuh malah sekarang tuh lagi latihan main gitar. Musik, berarti lebih ke musik. Lebih ke main musik. Yang adanya yang cewek namanya Holly juga. Lagi memang bisa nyanyi juga sih. Oh, nyanyi juga. Cuman yang kayak nggak tahu ya itu jatuhnya profesional apa enggak ya Kak Tisa? Ya mungkin belum ya, masih kan? ke passion ya kayaknya kalau masih kecil. Benar. Tapi kan Hillary sendiri ini kan juga berarti kakak yang arahin gitu dong. Kayak di coaching gitu nggak sih? Kalau di coaching pastilah karena kan dia kalau mau bisa nyanyi kan paling nggak aku ajarin cara-caranya aja gitu. Cuman kayak aku tuh sebetulnya dari awalnya tuh kayak sebetulnya takut gitu, kayak anak perempuan jadi penyanyi gitu, ada ketakutan tersendiri. Cuman makin kesini tuh kayak kesempatannya tuh ada terus, kayak buat dia gitu, tanpa aku tuh nggak nyari-nyari, kayak tiba-tiba kesempatannya ada. Berarti kan kita juga harus jadi orang yang percaya kalau oh ini tuh emang kayaknya Tuhan kasih jalannya dia kesini nih, gitu. Jadi sebagai orang tua kan kita harusnya udahlah. Kita jalanin aja gitu. Jadi support system lah buat anak gitu ya. Buat dia, Tapi emang ini tuh relate banget. Jadi kayak teman-teman para KG community di luar sana tuh harus tahu. Jadi anaknya Kak Hani yang namanya Hillary ini, Hillary itu kita juga agak kaget tiba-tiba menemukan Hillary, ya kan? KG menemukan Hillary dan menjadi langsung cepat banget prosesnya Kak. Menjadi penyanyi original soundtracknya film 5 Bintang Timur. Betul, Kak, yang judul lagunya Marilah Menari ya Kak. Menari sama satu lagi tuh apa sih Kak, untuk sahabat ya atau apa ya. Dan itu kayak hitungan hari nggak sih bener-bener ya. Itu dia makanya dari kenal sama Hillary ya kan bertemu kayak Hillary. Sebulan gitu loh. Sebulan dan kayak udah langsung jadi gitu langsung ya. Jadi betul Kak. Itu luar biasa. Itu mungkin salah satu yang tadi Kak Hani bilang kalau nggak perlu dicari, nggak perlu apa, tiba-tiba ya udah arahnya ke sana gitu ya. Maksudnya kayak kalau misalnya emang
Tuhan mau kasih ya kasih aja gitu. Iya, Kita mau betul. nggak mau tahan nggak bisa juga. Dan ternyata ya mungkin kalau untuk Hillary secara nggak sadar saat ini ya udah timingnya gitu kan. Iya itu dia Kak, makanya jadi beberapa kesempatannya tuh datangnya tuh kayak jangan Mbak masih kecil dia Iya, belum iya, bisa iya, gitu. iya. Tapi ternyata gitu kan arahnya peluang-peluangnya tuh nyamperin peluangnya ada ya. terus iya gitu. Ya udahlah daripada dalam hidup dalam ketakutan, Iya, betul. aku mencoba untuk Jalanin coba ya. kita jalanin aja deh Hil. Kalau kamu emang siap mau Iya. kesini ya udah jalan aja. Gitu. Kita juga berarti karena kita udah sampai ngobrolin ke Hillary, Iya. berarti kita spill aja nih ke teman-teman. Jadi KG Pictures waktu itu membuat syuting video klip Yes. dari original soundtrack yang dinyanyikan oleh Iya. Hillary di Labuan Bajo, Labuan Bajo ya lagi. Kak. Dan kerennya Kak Hani ini tidak hanya musisi dan penyanyi, beliau juga jago koreografi. Ayo Kak bocorin dong Kak, kok bisa sih maksudnya kayak senyambung itu gitu loh. Jadi sebetulnya kalau bilang koreografer, aku punya teman-teman banyak tuh yang jauh banget yang nari buat mungkin ada yang di Agnes, ada yang di BCL dan segala macam gitu. Emang basically aku Memang memang koreografer profesional mereka ya. lah gitu dan aku dulu tuh suka nari juga gitu. Iya, Cuman iya. Aku udah lihat videonya. Oh, oke. cuman Dia- kalau passion, gitu dia. cuman kalau passion tuh Katisa aku tuh memang lebih suka nyanyi. Lebih nyanyi ya. Iya, aku- Walaupun kakak juga punya bakat juga untuk dance kan. Sebetulnya bisa, cuman zaman dulu tuh waktu show gitu manggung sambil nari tuh kan kita nyanyi sambil hafal koreo kan Iya gitu. loh, hebat itu, loh. Tapi itu tuh beneran capek banget dan tekanannya banyak banget gitu. Jadi aku berpikir ya udahlah mungkin cari solusi, mungkin nyanyi aja tapi cari dance yang lebih simple gitu. Kalau pakai penari kan udah harus yang bener-bener Makanya Iya. Kak Hani tuh punya basicnya. Basicnya punya, Basicnya ya, ada basicnya ya. punya, ya. Tuh kan keren banget dia kan. Nah tapi by the way ya Kak ya, dari semua kebisaan kamu nih ibaratnya Ya. kan tadi kamu bisa nyanyi jadi musisi juga. Mana yang paling sulit, yang paling struggling, yang paling banyak challenge? kayaknya semua strugglingnya sama sih sebetulnya Kak. Ini kan kalau bicara struggling kan sebetulnya tergantung kebiasaan sebetulnya Kak. Iya, betul. Kalau nyanyi misalnya bisa sebetulnya orang pepatah yang bilang bisa karena biasa tuh Iya. itu benar. Practice makes perfect Yes. ya. Kayak nyanyi emang harus hal-hal begini tuh emang harus ditekunin terus. Iya. Gitu kayak bikin lagu misalnya ya harus ditekunin terus. Mau bisa main gitar harus tekunin terus. Kayak struggle-nya tuh kayak hampir semuanya sama gitu. Iya. Cuman kalau misalnya dibilang paling berat menurutku jadi seorang penyanyi sebetulnya yang Oh paling justru berat. penyanyi loh. Iya, Padahal itu malah yang paling kakak tekunin kan, penyanyi itu kan. itu yang tadi awal-awal kita ngomong gitu Kak, kayak semuanya tuh nggak bisa nolak apapun Iya. yang udah dikasih nggak bisa nolak. Kamu misalnya Jalanin aja iya gitu. ada yang gimana di belakang kalau udah diundang nyanyi udah nggak bisa mikirin itu Iya, gitu, benar. udah harus nyanyi terus pikirannya tuh lagi kesini tapi liriknya harus dihafalin juga gitu. Iya, Terus betul. nyanyi di depan orang hatinya juga harus ya penampilan juga harus Iya, dikasih iya, benar, gitu. benar, Terus benar, tiba-tiba benar. harus koreo juga. Iya betul Gitu. betul. Menurutku tekanannya paling besar jadi penyanyi. Justru sih itu ya, sebetulnya. karena memang ya udah apa kalau yang lain kan mungkin ya udah koreografi, Iya. memang di situ aja fokusnya. iya, fokusnya ya kan? cuma nari aja Coaching kan. anak mungkin bagaimana membimbing Iya, anak ini harus ada progres iya, bagus. gitu. Oh iya, anyway, denger nih, Ciela bisa nyiptain lagu ya, lagunya banyak loh dan Ya. bagus-bagus lagi. Aku pernah didengerin waktu di Labuan Bajo, lagu dia keren-keren banget. Tapi aku sendiri tuh sebetulnya masih ada di posisi yang kayak sebetulnya masih kayak ragu gitu kayak ini lagunya bagus nggak ya gitu. Oh, Aku oke. masih ada di posisi sebetulnya masih banyak orang mungkin yang Berarti udah tuh fase-fase overthinking gak sih sebenarnya? Harusnya sebetulnya, Kak. Maksudnya gini loh, kadang kan yang bisa menilai tuh orang lain ya. Iya, itu. Ya kan bukan diri kita sendiri gitu kan. Nah kalau misalnya karena ya sama aja kan. Mungkin Iya. kalau aku penulis, Iya, iya. aku nulis pun gitu kayak Kak Tisa aduh ini pernah udah nggak sih kayak ada bagus. perasaan Iya kayak sering, gitu? sebetulnya sering. Iya, iya. Tapi ya itu tadi aku cuma merasa kayak oke, gue nulis ini kan untuk pembaca, Iya. untuk penonton bukan Iya. buat diri gue Iya, sendiri. iya. Jadi ya udah mungkin aku mempelajari dulu apa yang Oke. kira-kira pembaca butuhkan, penonton butuhkan. Iya. Itu yang aku tulis gitu loh. Oke, Nah iya, kalau iya. dari Kak Hani sendiri apakah begitu juga atau gimana? Nah itu dia, aku tuh masih memikirkan kayak aku bikin lagu ini tuh emang pertama aku harus nyaman duluan gitu. Iya, Itu masih di betul. posisi kayak itu. Jadi Berarti kadang-kadang idealismenya masih cukup besar kali ya? masih cukup besar. Oh, oke. Cuman sembari berjalannya waktu tuh aku kasih dengar misalnya ke beberapa orang gitu. Ternyata mereka tuh feedbacknya tuh Oke gitu iya, ya. aku bilang misalnya kayak harus jujur ya kasih tahu gitu. Iya, Ini lagunya betul. enak atau enggak gitu.
terus mereka cuma ngomong sebetulnya semua karya itu bagus di mata kita gitu. Dan di mata orang-orang yang mungkin juga tergantung selera kadang-kadang kan. Tergantung selera karena nggak bisa dipaksakan. Nggak mungkin kita maksain orang jazz suka dengan lagu misalnya dangdut gitu. Nggak bisa. Emang harus ada. Ya akhirnya udah ternyata ya udahlah, ternyata memang harus nyaman dulu dengan kita punya gitu. Setuju banget. Oke guys, sekarang kita mau challenge Kak Hani untuk menciptakan lagu on the spot. Yes. Kak Hani. Berarti kita bikin lagunya dari konsep nama aja kayak. Boleh. Dari namanya Kak Tisa lah. Boleh. Misalnya kita bikin dari Tisa tuh T, berarti itu kayak T itu tak mampu ku berpikir bila hidupku tanpa dirimu. Terus I-nya misalnya ingin ku selalu bersama dirimu di dalam terus S-nya selalu bersama pada hidup misalnya gitu. Terus A-nya misalnya aku dan kamu gitu selamanya. Keren. Tapi tadi tolong diperjelas tadi lalalanya tuh apa ya? Itu ya. Nah itu mesti cepet tuh. Itu karena stuck ya. Iya, karena kan bener, pasti ada momen itu kan. Iya betul. Ih keren loh, luar biasa loh. Misalnya kayak bikin kayak buat Mbak Mutia kan udah ketahuan nih misalnya kayak Mbak Mutia. Panjang namanya dia. Mbak Mutia Dia aja misalnya EDI kayak, gitu. misalnya kayak M tuh misalnya kayak memang nasibku. Jadi kalau Mutia lebih ngebeat dari Tisa ya. Bisa Oke. ya gitu. Aku lebih kadang-kadang dapat ide-idenya dari situ. Cuman kalau misalnya udah terlalu menjurus nama aku suka ganti tuh depannya. Jadi kayak ini kita bikin yang gini aja deh gitu biar nggak terlalu menjurus gitu. Seru loh, keren loh. Yeay. Salah satu idenya 18 juta orang penonton bertepuk tangan saat ini. Keren. Oke Kak, nah sekarang nih ya kalau misalnya kita bicara impian ya kan, pasti kan setiap profesi itu pengen ada kayak semacam goalsnya apa. Nah kalau buat Kak Hani sendiri tahun ini deh nggak usah panjang-panjang, apa project yang benar-benar Kak Hani tuh kayak tahun ini gue harus wujudkan deh karena udah diimpin lama misalnya gitu. Sebetulnya kayak kalau tahun ini tuh yang paling dekat-dekat itu aku sebetulnya ini jangka panjang sih. Aku tuh pengen punya konser sendiri gitu tapi di Ambon gitu. Wih, luar biasa. Kayak berarti kembali ke akar lah ya gitu jadi ya. Memang tujuan awal balik ke tujuan awalnya gitu. Kenapa pengen bikin konser gitu di sana. Itu yang jangka panjang. Kalau jangka sekarang tuh kayak mungkin album kali ya. Aku lagi garap-garap. Kali aja mungkin tahun ini bisa diwujudkan konser di Ambon. Aku lagi kan? garap-garap album juga. Aku bikin lagu akustik and unplugged gitu. Udah sekitar tapi akustik ya? Akustik ya lebih ke unplugged gitu. Ada perkusi. Jadi lebih simple gitu. Nah kalau itu melibatkan teman-teman musisi lain? Pasti. Oke. Jadi Dan akan masuk ke platform maksudnya? Pasti ke platform. Aku memang beberapa tahun ini tuh lagi fokus lagi untuk berkarya gitu. Kayak bikin lagu, rilis indie, bikin lagu rilis sendiri gitu. Kalau tahun ini emang kayaknya emang harus bikin album karena ada dalam beberapa bulan ke depan ini tuh ada tawaran yang menarik banget buat aku gitu kayak manggung di luar negeri. Tapi dengan konsepnya lagu-lagu timur gitu. Nice banget itu luar biasa. Tribute buat salah satu penyanyi juga. Jadi kayaknya aku mau fokusin mungkin ke situ dulu aja gitu. Wah, bikin kita album. doain deh pokoknya mudah-mudahan bisa terwujud ya Kak Hani ya. Sebelum kita pisah nih ya, kepengen dong aku tuh terutama melihat Kak Ani ini kan berasal dari daerah, anak daerah ibaratnya, tapi ternyata bisa jadi sesuatu gitu loh di kota besar, ya kan? Pengen dong buat temen-temen yang dari daerah terutama yang punya mimpi, apa sih yang harus mereka lakukan biar bisa mengikuti jejaknya Kak Ani? Menurut aku harus fokus, sama mentalnya mesti disiapkan lagi gitu, terus. Emang orang bilang tuh kerja keras tuh usaha tidak mengkhianati hasil. Jadi terus kayak mau kejar sesuatu tuh harus konsisten gitu Kak. Iya betul. Dan komit ya Kak ya. Dan komit gitu. Terus biasanya kalau kita misalnya contoh kayak kalau mau jadi penyanyi ya harus latihan vokal, harus latihan sampai benar-benar bisa nyanyi. Karena kan yang buka jalan kita di sini tuh skill kan. Iya betul. Nah, tapi kalau skillnya udah bagus dibarengin dengan attitude aja yang baik gitu. Nah itu biar penting panjang, banget. Biar panjang perjalanannya gitu. Mungkin itu sih fokus, fight gitu.
Mantap deh, keren banget. Aduh, seru banget hari ini nih teman-teman KG Community. Kita menjadi apa ya, dapat banyak insight, dapat banyak inspirasi juga dari Kak Hani sebagai orang yang tadinya berasal dari daerah yang mungkin merasa kayak gila Ambon, Jakarta tuh jauh banget dan harus berkompetisi dengan begitu banyak talent yang ada di kota besar, tapi ternyata berhasil membuktikan dan gak cuman untuk dirinya sendiri, tapi ternyata anaknya pun loh bisa benar-benar menjadi sesuatu gitu, mengembangkan talentanya. Itu luar biasa banget ya Kak Hani ya. Pokoknya terima kasih banget ya Kak Hani hari ini udah hadir memberikan pencerahan dan hiburan buat teman-teman KG Community. Terima kasih buat KG Entertainment juga, Katisa pribadi juga aku minta terima kasih terima kesempatan kasih banyak, Kak. buat ngobrol di sini. Sukses terus KG Entertainment, Farah Karpet. Iya. Terima kasih. Pokoknya kita bakal ketemu lagi guys. Jangan lupa di episode berikutnya nih di YouTube channelnya KG Entertainment. Terima kasih banyak buat KG Entertainment, buat tamu kita Kak Hani Patikawa, dan buat Farah Karpet tentunya. Ingat ya, selebrita tidak bercerita, tapi di Behind the Stars semua akan terbuka. Oke.